warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Furo, Iya. sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Jadi ini adalah pendampingan yang keempat ya, mudah-mudahan Ada berapa pendampingan ya Bu ya? sudah 3, enggak? Maksudnya untuk ke depan. total? 4, 5, 6. Oh 6 ya. Ada 6 sebenarnya. 4, 6. Oke. Jadi udah yang keempat. Jadi topik kita hari ini adalah supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah ini kita awali dengan observasi dulu ya. Iya. Yang pra ya. Yang pra. Jadi nanti ada yang akan diisikan di lembar catatan pra-observasi. Iya. Nah sebelum ke pra-observasi mungkin saya menanyakan dulu untuk pembelajaran daring selama 1 bulan selama ini ya, kita kan mengalami libur, kemudian habis itu mulai lagi. Itu masih ada kendala nggak? Kayaknya nggak ada ya. Ya kalau kendala insya Allah sih enggak Bu gitu. Cuman ya namanya habis libur lama ya Bu ya, kemudian mulai lagi itu tentunya dibutuhkan sebuah motivasi yang besar dalam diri internal kita aja sih gitu sebenarnya, untuk menyemangati diri kita sendiri gimana caranya kita ini move on lagi gitu, namanya kita habis libur lama gitu kan Bu. Jadi ya mungkin itu aja sih kalau saya pribadi itu. Baik, terima kasih. Kalau misalnya memang nggak ada ya memang motivasi itu harus selalu dibangun ya setiap saat. Iya Bu, insya Allah. Kemudian di proses supervisi akademik itu yang harus disiapkan pertama adalah RPP yang waktu itu sudah direvisi ya. Kan waktu itu kita sudah pendampingan dulu banget itu. Yang ketiga itu kita sudah singgung sedikit lah tentang RPP, kemudian Ibu juga udah mengirimkan. Nah Ya, ini yang dulu itu sudah saya pakai Bu untuk proses belajar mengajar di bulan Januari kemarin. Makanya ini saya buat yang baru lagi gitu karena materinya udah ganti gitu. Makanya ini kemarin saya buat baru lagi, cuman secara garis besar ya hampir sama gitu. Artinya hampir sama dari segi ininya, SOP untuk dalam pembuatan RPP-nya itu gitu. Dan modelnya pun saya tidak memakai model yang lain karena kemarin juga saya sudah pakai snowball, kemudian ini saya kembali lagi ke discovery lagi. Ya nggak apa-apa sih, yang penting kan teknisnya sama format sama isinya hampir sama dengan kemarin, walaupun materinya memang berubah-ubah ya sesuai dengan kelas yang akan kita ajar pada kesempatan ini. Jadi RPP sudah, jadi sekarang ini tujuan pembelajarannya nanti model pembelajarannya discovery learning. Kemudian tujuannya adalah proses penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang ada di masyarakat. Jadi ini soal tentang penyelenggaraan jenazah yang mulai dari mandikan, menghawani sampai menguburkan, mensolatkan. Jadi ada kepengurusan jenazah, ada 4 hal yang dilakukan untuk kepengurusan jenazah, dari mulai memandikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolatkan sampai dengan menguburkan. Kalau untuk prakteknya mungkin nggak bisa hari ini, mungkin untuk saat ini adalah karena itu kan untuk di tujuan sendiri itu kan anak untuk menyadari prosedur. Jadi prosedurnya misalnya prosedur untuk memandikan itu seperti apa, kemudian untuk walaupun itu tetap praktek gitu, tapi artinya untuk sekarang adalah mungkin dari segi teorinya dulu gitu. Untuk minggu depan insya Allah sudah masuk ke praktek. Iya. Jadi ini nanti dalam proses penyelenggaraan jenazah itu modelnya discovery learning, berarti teorinya dulu. Iya, jadi ini nanti rencana sih saya bagi ke, karena ini yang jadi bahasan adalah 4 topik. Jadi nanti insya Allah rencananya saya bagi ke 4 topik itu, ke 4 kelompok dan dengan masing-masing topik gitu. Jadi mereka biar mendalami lagi. Nanti yang terakhir yaitu untuk pembuktian, mereka biar bisa berbagi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu.
untuk berbagi materi karena mereka dapat materi yang berbeda. Karena ini saya mikirnya ini aplikasi dari diferensiasi produk diferensiasi konten gitu, karena kan materinya juga nggak cuma satu gitu, artinya ada 4 materi yang harus dibahas dalam pertemuan ini. Jadi itu ya yang akan di maaf ya dari pengawas ya. Jadi yang akan dilaksanakan itu, jadi pada kesempatan ini berarti observasi nanti sasarannya yang akan diobservasi apa ini? Ya akan diobservasi ya tingkat afektif, kemudian kognitif, psikomotor, insya Allah minggu depan. Karena praktek kan gitu. Cuman nanti saya untuk hari ini saya pengambilan nilainya 2. Afektif saya tetap mengambil nilai dari pada saat mereka berada di kelas, kemudian antusias mereka di kelas seperti apa, kemudian sikapnya gitu. Kemudian untuk yang kognitifnya nanti saya mungkin diagnostik awal aja dulu gitu. Jadi insya Allah melalui Google Form, biar saya juga ingin mengetahui seberapa jauh mereka pengetahuan tentang kepengurusan jenazah gitu. Jadi baru nanti saya akan mengelompokkan berdasarkan hasil dari Google Form anak-anak. Rencananya seperti itu. Gitu. Karena kalau yang untuk diagnosis gaya belajar anak itu saya sudah mengantongi, karena waktu itu saya sudah kirim link, semacam link gitu. Semacam link ke mereka sudah dari belakang. Jadi yang visual, kinestetik, tapi pada saat pembelajaran saya nggak perlu yang kinestetik saya kumpulin ke saya, enggak. Ya pernah seperti itu, tapi akhirnya nggak seperti itu terus. Jadi untuk udah angkat dulu nggak usah, karena sebenarnya hari ini memang ada acara 2 tahun bagi. Cuman kan ya karena jamnya saya ada di kelas 11-nya, hari ini nggak apa-apa. Ya udah habis ini kan nanti bisa langsung nggak ada lagi kepala sekolah mengabdi sama dengan kepala sekolah. Oh ikut juga ya? Nggak tahu langsung itu berapa orang ya? Banyak, kayaknya hampir semua sekolah-sekolah yang besar itu. Ya. Kemudian diferensiasi nanti yang akan diterapkan kan, kalau produknya belum tadi ya, minggu depan ya prakteknya itu ya. Bisa, produk bisa juga. Rencananya saya, karena kan ini nanti saya bagi 4 kelompok gitu. Jadi saya mikir mereka saya kasih dengan LKPD yang berbeda, kemudian hasil dari LKPD mereka itu nanti produknya apa gitu. Makanya saya akan mengelompokkan tidak berdasarkan gaya belajar mereka. Saya sengaja insya Allah nanti saya kelompokkannya dengan hasil ini, hasil diagnosis awal untuk di Google Form-nya nilai. Gitu. Kesiapan belajar gitu ya. Jadi nanti di dalamnya itu biar ada orang yang memang kinestetik, biar ada yang visual, biar ada yang auditori. Untuk produknya nanti terserah mereka akan berembuk mau cenderung yang kemana gitu. Mereka saya kasih di 3-3-nya itu ada gitu, rencananya seperti itu rencananya. Baik, jadi itu semua sudah dijelaskan, jadi tujuannya sudah akan dilaksanakan nanti ya, proses pembelajaran. Kemudian kita sepakati sih untuk waktu itu secara formal adalah 90 menit sebenarnya, 90 menit. Kemudian pra observasi itu kurang lebih 15 menit dan paskanya adalah 15 menit. Kalau memang sudah, tapi saya nanti izin pada saat observasi saya akan mencatat proses pembelajaran yang ada di kelas gitu. Nanti mungkin kita ada umpan balik pada saat pasca observasi selama 15 menit. Jadi mudah-mudahan nanti saya di kelas tidak mengganggu gitu. Jadi anggap aja yang murid biasa gitu. Ya yang jelas saya juga mohon arahan, mohon bimbingan gitu kan. Karena saya juga ya baru kali ini packaging dengan pengajar praktik gitu di Guru Penggerak, yang tentunya jangan lebih banyak pengalaman jauh gitu kan gitu. Makanya ya saya mohon bimbingan arahan untuk kedepannya. Sebenarnya sama sih proses belajar yang sebelumnya dilaksanakan, hanya saja kan tambahan kita di situ ada diferensiasi dan tambahan KSE-nya. KSE yang diterapkan nanti apa? Rencananya saya pakai roda logik sama ya teknik stop
cari start. Terus Ice breaking. Ice breaking mungkin ya ada lah mungkin contoh ice breaking ada. Kalau ice breaking biasanya saya ke anak-anak ini yang sudah saya terapkan ya itu dia murid hebat saya hebat saya itu biasanya saya yang penting membuat anak itu semangat ya, mengembalikan fokus atau konsentrasi kembali. Saya biasanya cuma itu sih Bu kalau ice breaking itu gitu. Jadi nggak ini pala kadang nyanyi cuma gitu aja. Jadi mungkin cukup tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan, kemudian alurnya nanti tadi sudah ya, kemudian strategi yang dipakai juga tadi sudah, pembagian kelompok, menggunakan model, kemudian nanti ada teknik yang penilaian dan sebagainya tadi sudah disampaikan, nanti tinggal saya untuk penilaian ada di belakang. Cuman yang Google Form itu saya nggak bisa ngeprintnya gitu, yang Google Form yang dia hasilnya nggak ada, nggak bisa di print hasil. Iya kan belum. Oh belum sempat ngeprint aja. Enggak, maksudnya belum saya bagi ke anak. Oh gitu, Google Formnya belum. Saya masih ke depan ya, tindak lanjutnya nanti ke depannya. Enggak, ini nanti langsung saya suruh ngerjain kan cuma isian bukan isian. Cuma isian soal. Jadi anak bawa HP. Bawa. Emang saya kemarin ngomong sama Safira yang bisa saya hubungi karena kan seminggu libur. Saya ngomong Safira, Ibu bahasanya besok hari Selasa ada berbincang, minta tolong hari ini semua teman dibilangin untuk bawa HP. Saya bilang gitu, Kak, saya biasanya pakai puisi sih. Cuman ini salon Pak agak bermasalah. Jadi puisi kan memang menarik, ada bunyi-bunyinya ya. Soalnya pakai Google Form aja. Baik, untuk pra observasi mungkin cukup dulu ya Bu ya. Kita lanjut ke observasi karena waktunya, jadi takutnya anak-anak nunggu di kelas. Jadi cukup sekian dulu. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu. Langsung ya. Lira Monica, Sari Pertiwi, Livia, Reza Anggraini, Rio Avandi, Rio, gak ada, kamu nyapa dari mana? Rival Aditya Pratama, Siti Nur Rahimah, Safira, Filda. Oke, thank you. Wahyu Ning Tias, Yastina, Yesi Antika. Ya, ayo. Wah, roda emosi Plutik untuk hari ini di kelas 11 IPA 5. Galau, ada satu
Anda. Lah kok serasi karo Rosmawati Anggraini? Ini buat yang ini. Beda tanda. Dikasih Aduh. Jadi ada Ani Nabila juga ini. Ya, coba saya tanya dulu nih. Yang lagi galau. Zara, apa alasan minum galau? Kalau Bu, soalnya kan tadinya mau ulangan tuh, terus juga tadi tuh mau senam atau enggak sih? Terus tapi tiba-tiba pas udah dihafalin di rumah, sampai sekolah nggak jadi senam. Jadi galau Bu, udah ngapal-ngapalin Bu, nggak apa rugi, ya nggak rugi. Iya. Jadi Soalnya udah excited banget gitu Bu mau senam. tapi kan artinya begini ya saya dulu sekolah juga sama seperti itu, artinya mengalami momen-momen seperti itu, tapi kita mikir positif begini artinya kan tidak ada kerugian buat kita gitu. Jadi kita sudah mengantongi suatu saat Tuhan kita sudah apa ya istilahnya sudah siap gitu ya. Yang penting kita sudah siap kapan aja gitu ya. Jadi ya itu kalau menurut ibu ya, jadi semangat kan ya. Jadi berdiri dulu semua, berdiri dulu semua. Kamu ini jangan tadi kok habis olahraga kok malah ada yang jengkel, ada yang cabut ya. Saya coba ya, buat hebat. Buat hebat. Semangat. Ya, duduk ya. Jadi kali ini ya kita masuk ke aspek fikih yang kedua ya. Jadi setelah kemarin aspek fikih yang pertama, coba masih ingat nggak ya aspek fikih yang pertama kemarin Andana? Apa yang kita bahas sebelum kita liburan kemarin? Apa yang kita bahas? Yaitu ada 3 bahasan, yaitu kita harus menyampaikan kepada orang lain. Yang pertama itu ada khutbah, tablik dan dakwah. Jadi ada 3 itu, jadi berarti masih ada yang mengingat ya. Jadi ada 3 bahasan kemarin di aspek fikih, yaitu pertama yaitu ada khutbah, kemudian ada tablik dan ada dakwah. Tentunya di antara ketiganya itu ada sebuah perbedaan. Dan sekarang kita masuk kepada aspek fikih yang kedua, yaitu tentang kepengurusan jenazah. Ya, kepengurusan jenazah. Kemarin yang belum dapat jatah untuk khutbah dan 3 ya siapa? Bapak. Samira ya? Samira tuh maju untuk kultum ya. Yang lain mohon untuk didengarkan, kultum kita kali ini akan dibawakan oleh Sabila. Namanya spesial untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Qabla khuruji khutbati hayya 'ala syukrillahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an najtami'a di hadzal majlisil mubarak. Wala tansa kadalik salatan wa salaman nuballighuhuma ila habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minadz zulumati ilan nur wa minal akhlaqil qabihah ilal akhlaqil karimah. Bihadhihi ulasatil jamilah sata'alakum ajma'in. Well, I love the audience whom I love. Salah satu kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak untuk berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hambanya yang senantiasa berusaha dan berdoa kepadanya. Manusia memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk meminta rezeki yang halal, yang banyak,
hidup yang sehat, ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya. Lalu, kapan waktu yang mustajab untuk berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap hajat yang kita inginkan? Yang pertama yaitu ketika kita sahur atau di sepertiga malam. Ini adalah salah satu ciri dari orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan sahur lalu berpuasa, atau orang yang sholat tahajud. Yang kedua yaitu doa di antara adzan dan iqamah. Yang ketiga yaitu doa ketika kita sedang berbuka puasa. Baik, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Meskipun yang saya ucapkan masih jauh dari angan-angan, masih sulit untuk bisa diterapkan. Marilah sama-sama kita menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya satukan 10 jari saya untuk mengungkapkan permohonan maaf atas kehilafan yang tidak dapat diukur oleh jauhnya mata memandang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan jenazah ya, bahwasanya tujuan pembelajaran kita itu nanti adalah bagaimana caranya Anda mampu untuk menyajikan ya. Menyajikan. Apa yang kita sajikan? Prosedur. Prosedur apa? Prosedur tentang kepengurusan jenazah. Ya. Ada hal-hal yang kita perhatikan ya. Jadi ini diperhatikan ke depan ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita yaitu menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan Gimana ya supaya ibu kelihatan Bu, Sitinya juga dari mulai kelihatan ya. nanti ada 4 ya, dari mulai memandikan, kemudian menghafali, kemudian masyarakat, satu lagi harusnya sudah tahu karena sudah saya sudah belajar ya. Untuk kali ini kita pakai model discovery learning ya, yaitu sintaksnya atau urutan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama yaitu nanti akan diberikan sebuah stimulus, kemudian yang kedua ada identifikasi masalah, apa yang harus kita selesaikan masalah hari ini, kemudian ada pengumpulan datanya, kemudian ada pengolahan data, kemudian ada pembuktian, nanti untuk pembuktian Anda presentasikan minggu depan, kemudian ada generalisasi, kita ambil kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian stimulus yang pertama, coba Anda perhatikan apa yang Anda pikirkan dan rasakan dengan melihat gambar yang ada di depan. Boleh Anda lihat? Angkat tangan, ya, jangan geremang-geremang ini bukan engkel, ya. Angkat tangan. Angkat tangan. Sel, angkat sel. Mengkapannya seperti itu. Karena kita juga ada buku untuk diurus oleh orang lain. Ingat, kita ini semuanya tergantung dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita apa yang kita tanam baik, ya, jangan minta Anda untuk disolatkan orang banyak kalau Anda tidak mau disolatkan orang yang sudah meninggal. Kan seperti itu ya kan? Nah, jadi kalau Anda menginginkan sebuah kebaikan, Anda ingin disolatkan orang-orang banyak, sering-sering Anda mensolatkan orang yang sudah wafat. Ya, selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Ya, apa yang termasuk dalam kepengurusan jenazah ini yaitu identifikasi masalahnya adalah ini. Ya, kemudian apa yang pertama yaitu memandikan jenazah. Bagaimana tata cara memandikan jenazah itu? Kemudian mengkafani, seperti apakah prosedur tata cara mengkafani? Kemudian ada juga mensolatkan, bagaimana tata cara mensolatkan? Kemudian menguburkan, bagaimana tata cara menguburkan? Ya, dan pengumpulan data atau informasi. Ya, ini diperoleh dari nanti berbagai macam sumber. Kemudian pengolahan data nanti Anda yang mengolah. Ya, kemudian Anda setelah Anda mengolah yaitu melakukan pembuktian atau nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil. Kemudian ada generalisasi, nanti kita ambil kesimpulan. Kemudian untuk penilaian, biar Anda tahu semua, penilaian Ibu yaitu ada seperti biasa ada 3, yang seperti kemarin juga ada 3 yaitu praktek. Anda sudah praktek khutbah tabligh dan dakwah. Kemudian ini nanti prakteknya yaitu sholat jenazah, tapi bukan hari ini ya, minggu depan. Nah, jadi prakteknya adalah sholat jenazah. Untuk penilaian afektif seperti biasa yaitu penilaian sikap selama dalam proses pembelajaran ini nanti akan Ibu nilai ya sikap Anda seperti apa. Kemudian atau berikutnya yaitu penilaian produk hasil dan diskusi. Ya, keluarkan HP Anda dulu. Silakan kerjakan Google Form ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kirim ke Sabina aja ya, soalnya saya nggak punya nomor Anda semua kan.
mandek sih, oh iya lah, dipoto ki mandek sih. Bisa belajar dari itu ya kan. Pinjam buku banyak ya kan. Bisnis. Lama. Aduh, aku kirain di video. Ya emang di video. Lah, sok tangan. Kiri kemudian kain dari sisi kanan tutup dengan kain lapis. Betul, Bu. Kelas 3 ketemu ibu lagi kayak energi terkuras ya pikiran ya kan. Nah, apalagi dengan durasi waktu yang tidak begitu lama yang ibu berikan ya. Ya, sekarang tegakkan badan anda. Tegakkan badan anda semua seperti biasa. Tegakkan kepala. Ya, pejamkan mata kalian semua. Pejamkan mata kalian semua. Ambil nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Lagi. Untuk merelaksasi kita ya. Kemudian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kepengurusan jenazah yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Yang lain. Nah, hal pertama yang ketika ingin dilakukan untuk memandikan jenazah yang perlu dipersiapkan, yaitu perangkat untuk memandikan jenazah atau mayat. Nah, yang pertama itu adalah sarung tangan atau kain. Nah, ini fungsinya dipakai untuk supaya tangan kita ini terhindar dari kotoran dan najis yang ada di jenazah tersebut. Nah, yang selanjutnya juga ada masker penutup. Nah, masker penutup ini fungsinya agar kita tidak terjangkit penyakit yang diderita si mayat ini selama semasa hidupnya, agar kita tuh terhindar dari penyakitnya. Nah, yang selanjutnya adalah spon untuk menggosok tubuh si mayat ini. Nah, selanjutnya ada juga kapur barus. Udah kita pasti nggak asing ya sama kapur barus. Ketika seseorang memandikan jenazah pasti menggunakan kapur barus. Nah, yang selanjutnya itu adalah daun bidara. Nah, daun bidara ini biasanya sering digunakan sebagai pengganti sampo. Tapi apabila daun ini tidak ada, boleh menggunakan sampo atau sabun yang bermerek tanpa harus menggunakan daun bidara ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah ember. Nah, ember ini harus lebih dari satu ya, jangan cuma satu doang, karena kita menggunakan ember ini dua. Yang pertama itu untuk air yang bersih, dan yang kedua itu untuk wadah air kapur barus ini tadi. Nah, yang selanjutnya menggunakan gayung. Gak mungkin kalian mandikan jenazah tidak menggunakan gayung ya. Yang selanjutnya itu adalah handuk. Handuk ini digunakan untuk mengelap jenazahnya. Nah, yang paling penting juga itu adalah kain. Kain ini digunakan untuk menutup aurat si mayit ini. Karena kan si mayit ini kan dimandikan secara tidak menggunakan pakaian ya. Jadi kain itu digunakan untuk menutup aurat si mayit tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah potongan kuku. Potongan kuku ini digunakan kalau misalkan si mayit ini kukunya ini panjang-panjang, itu baru dipotongin. Terus yang selanjutnya itu adalah plester. Plester ini kalau misalkan di tubuh mayitnya, misalkan kecelakaan gitu kan pasti ada bekas luka. Nah, itu plesternya digunakan untuk menutup luka yang ada di mayit tersebut. Nah, masuk ke alur teknik untuk pemandian jenazah. Nah, yang pertama itu adalah niat dan membaca basmalah. Membaca niat itu yang pertama, kalau membuat yang laki-laki itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla lihaza al-maiti lillahi ta'ala. Nah, kalau buat yang perempuan, nawaitu husla lihazihi al-maiti lillahi ta'ala. Setelah membaca niat dan basmalah, lanjutlah ke tahap yang berikutnya, yaitu yang memandikan itu udah harus dalam keadaan yang suci, bersih. Jika seorang perempuan tidak boleh ketika menstruasi memandikan jenazah tersebut, jadi harus dalam
hamil, dia diangkat kepalanya, mendekati duduk. Setelah mendekati duduk, barulah dilakukan ini tekan-tekan perutnya, tekan-tekan perutnya dengan lembut. Supaya apa? Supaya kotoran yang tersisa di dalam tubuh ini dapat keluar dengan cara menekan-tekannya dengan lembut. Nah, yang selanjutnya adalah setelah misalkan kotorannya dia keluar, lakukanlah ini istinja atau cebok. Nah, melakukan istinja ini harus menggunakan sarung tangan. Tapi di sini nggak boleh kalau misalkan dia bukan mahramnya. Bukan mahramnya itu maksudnya nggak boleh menyentuh auratnya si mayit ini. Kalau misalkan dia perempuan ya harus perempuan. Kalau misalkan dia laki-laki ya harus laki-laki. Tapi seandainya mayitnya yang meninggal ini laki-laki, yang mahramnya itu boleh misalkan istrinya dan anak-anaknya. Walaupun anaknya ini perempuan, boleh dia menyentuh aurat si ayahnya tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah setelah melakukan istinja itu, kalian melakukan ini menggosok-gosok gigi mayit menggunakan sarung tangan ataupun kain yang sudah dibasahkan, diusap-usap ke gigi si mayit ini sampai bersih, dan juga rongga hidung mayit ini dibersihkan apabila ada kotorannya. Itu tidak perlu dengan cara mengalirkan air, tapi dengan membasahkan si kain ini tadi aja, diusap-usap, digosok-gosok sampai bersih. Rongga hidung juga seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu adalah lakukanlah wudhu pada mayit. Jadi, setelah dibersihkan, mayit ini diwudukan. Setelah diwudukan, cucilah kepalanya dan jenggotnya menggunakan sabun. Kalau misalkan ada daun bidara, ya menggunakan daun bidara. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya menggunakan sampo. Nah, selanjutnya adalah siram air kepadanya. Nah, setelah disabunin, setelah disampoin, siram mayit tersebut. Nah, disunahkan itu dimulai dari sebelah kanan, dan juga disunahkan dilakukan itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali ya. Setelah itu sampai 3 kali. Lalu disunahkan melewatkan air ini sampai ke perutnya menggunakan tangan. Jadi seperti ini, dialirkan menggunakan tangan melewati perut. Nah, itu sampai bersih berulang. Kan itu disunahkan sampai 3 kali. Kalau misalkan 3 kali itu belum bersih, boleh dilakukan terus-menerus. Tapi itu makruh hukumnya kalau misalkan dibilas hanya 1 kali saja. Dan juga dimakruhkan kalau misalkan memandikan mayit tersebut itu menggunakan air panas. Itu dimakruhkan. Nah, yang selanjutnya itu adalah sisirlah rambutnya. Rambutnya disisir. Udah selesai nih, udah dimandiin, udah selesai, udah disiram semuanya, baru disisir rambutnya. Dan juga kalau misalkan jenggotnya atau kumisnya panjang, itu boleh dipotong, kukunya dipotong gitu ya. Terus juga disunahkan menyemir rambut si mayit tersebut. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang teriak untuk Bapak Kota. Silakan. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengkafani jenazah. Sebelum kita mengkafani jenazah, kita harus tahu dulu
kedua pun kita harus memberi bubur, minyak wangi, dan semisalnya. Yang keenam, letakkan kain kafan ketiga di atas lapis kedua. Setelah kain kafan kedua, kita letakkan kain kafan yang ketiga. Lalu yang ketujuh, beri bubur atau minyak wangi pada kain lapis ketiga. Yang kedelapan, letakkan mayit di tengah kain. Jadi setelah kainnya telah kita rakit, mayitnya kita letakkan di tengah-tengah. Yang kesembilan, tutup dengan kain lapis ketiga. Dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-10, tutup dengan kain lapis kedua dari sisi ke kiri, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Yang ke-11, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian dari sisi kanan ke kiri. Lalu yang terakhir, ikat dengan tali yang telah ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa saya akan mempresentasikan tentang mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, baik untuk jenazah laki-laki maupun perempuan. Orang-orang yang berhak untuk mengimami sholat jenazah itu ada, yang pertama ada orang yang diwasiatkan dengan syarat bukan orang fasik dan bukan ahli bid'ah. Yang kedua, ulama atau pemimpin agama. Yang ketiga, orang tua mayat atau garis silsilah atasnya. Yang keempat, anak-anak si mayat atau garis silsilah ke bawahnya. Yang kelima, keluarga terdekat. Dan yang keenam, kaum muslimin. Apabila dilakukan secara berjamaah, maka posisi imam dan makmum adalah sebagai berikut. Jadi ketika posisi jenazah laki-laki, posisi imam itu berada sejajar dengan kepala jenazah. Sedangkan pada mayat perempuan, posisi imam berada sejajar dengan pusar perempuan. Rukun-rukun sholat jenazah yang pertama itu ada niat. Niat untuk jenazah laki-laki yaitu usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah makmum lillahi ta'ala. Dan untuk perempuan usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardu kifayah makmum lillahi ta'ala. Takbir yang kedua, habis itu melaksanakan 4 takbir. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca shalawat Nabi, yang ketiga membaca doa untuk jenazah yaitu Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wat thalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadul minan dan nasiwa badilhu daral faramin darihi wa alan faramin ahlihi wa fihi fitnatal qabri wa adzabannar. Dan yang takbir keempat membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Dan yang selanjutnya yaitu salam. Jadi sholat jenazah itu enggak ada rukunnya, enggak ada ruku, enggak ada sujud, dia cuma melakukan 4 takbir lalu salam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kelompok kami di sini akan mempresentasikan tentang tata cara memakamkan jenazah. Nah, memakamkan jenazah merupakan kegiatan terakhir dari proses pengurusan jenazah. Nah, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh umat Islam sebelum jenazah dimakamkan. Yang pertama yaitu menyiapkan makam. Makam merupakan galian tanah kurang lebih 4 hasta atau 2 meter. Nah, gunanya untuk memakamkan jenazah. Mengapa sih harus 2 meter? Ini tujuannya agar jenazah tidak mengeluarkan bau dan menghindari binatang pemangsa. Dan yang kedua itu membuat liang lahat atau liang syak. Liang lahat adalah liang yang dibuat sedikit menjorok di sisi kubur dan menghadap kiblat untuk jenazah. Dan yang syak adalah liang di tengah-tengah kubur. Nah, setelah
jenazah datang ke kuburan, kita harus segera melakukan proses pemakaman. Yang pertama, mengeluarkan jenazah dari keranda dan memasukkan jenazah dimulai dari kepala secara perlahan-lahan dengan membaca Bismillah wa ala Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu meletakkan jenazah ke dalam liang lahat dalam keadaan miring ke kanan dan kepala dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu membuatkan bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah bagian pipi, diletakkan di leher bagian belakang, di punggung, pinggul dan paha. Tujuannya agar jenazah tetap berada di posisi miring menghadap kiblat. Setelah itu membuka tali kain jenazah pada bagian kepala dan menempelkan pipinya pada tanah. Nah, untuk jenazah perempuan sendiri dianjurkan untuk membentangkan kain di atas liang kuburnya. Pada saat jenazah perempuan dimasukkan ke dalam liang kubur, sebaiknya dibentangkan kain, sedangkan untuk laki-laki tidak dianjurkan. Nah, orang yang turun ke kuburan mayat perempuan ini sebaiknya adalah mereka yang tidak mensetubuhi istri mereka pada malam hari. Nah, setelah itu dilakukan kuburan, dianjurkan untuk mencurahinya dengan 3 kali tangannya, mencurahinya dengan tanah sebanyak 3 kali dengan tangannya dari kepala mayit, lalu ditaburkan, lalu ditimbun oleh tanah. Nah, setelah itu menutup liang lahat dengan papan atau bambu. Setelah itu menutup lubang kubur dengan tanah secara perlahan. Setelah timbunan tanah mencapai sekitar 1 jengkal, disunahkan untuk menaburkan 3 genggam tanah ke arah kuburan. Genggaman pertama dengan membaca Minha khalaqnakum, genggaman kedua dengan membaca Wa fiha nu'idukum, dan genggaman ketiga dengan membaca Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan yang terakhir yaitu mendoakan jenazah agar tidak mendapatkan azab siksa kubur. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melewati di pembuktian dengan Anda presentasi tadi. Sekarang yaitu kita tinggal realisasi ya, yaitu dengan kesimpulan. Kita simpulkan bareng-bareng. Berarti kepengurusan jenazah ada berapa tahapan? Yang pertama, yang perlu diingat ketika memandikan, ya, ini harus kita tahu dulu mayatnya ini laki-laki atau perempuan. Yang boleh memandikan adalah yang mahramnya, ya. Artinya mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi misalnya yang meninggal suami, maka istri boleh memandikan dan anak-anaknya, ya, beserta dengan anggota keluarga yang laki-laki tentunya, ya. Jadi itu yang perlu diingat itu. Kalau urutannya tadi dari kelompok 1 saya rasa sudah benar semua, ya. Jadi kita harus persiapkan dulu alat yang untuk kita pakai untuk memandikan itu apa aja, ya. Kemudian ada handuk, ya, kemudian ada peralatan kayak apa namanya itu daun bidara, ya. Daun bidara itu biasanya memang dipakai, ya. Biasanya memang dipakai. Makanya biasanya kalau ada orang meninggal cari daun bidara di mana-mana. Memang tujuannya untuk itu. Kemudian untuk mayat juga agak didudukkan sedikit, ya. Kenapa? Tujuannya untuk mengeluarkan perlahan-lahan, ya. Yang perlu diingat ketika memandikan tidak boleh kasar. Kenapa tidak boleh kasar? Karena walaupun sudah meninggal, yang namanya mayat itu masih bisa merasakan sakitnya kulit ketika disentuh oleh orang lain. Makanya kita harus perlahan-lahan, ya. Mas Jafar, bingung nanti saya menerangkannya, ya. Jadi itu. Jadi ada cara tersendiri, gitu, ya. Kemudian begitu juga dengan ketika mengkafani, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2, ya. Ya, mengkafani. Yang pertama perlu
bentangkan dulu, ikatnya dulu, kemudian kita lapis ya. Kalau kain kafan laki-laki ada 3, kalau kain kafan perempuan ada 5. Kenapa ada 5? Kenapa lebih banyak? Karena auratnya lebih banyak. Karena perempuan itu ada apanya? Ada Jilbabnya. ada jilbabnya. Makanya tidak cukup kalau hanya cuma 3 ya. Kemudian untuk yang mensolatkan juga sudah tadi dijelaskan oleh kelompok 3, yaitu kesimpulannya ada ketika kita mensolatkan, yang pertama diingat juga mayatnya laki-laki atau perempuan, karena ini berkaitan dengan posisi imam. Posisi imamnya di mana? Kalau ketika mayat perempuan yaitu posisi lurus dengan perut, pusar. Kemudian kalau untuk yang laki-laki yaitu lurus dengan kepala. Jadi itu. Kemudian 4 kali takbir ya, boleh panjang, boleh pendek untuk bacaan yang takbir ketiganya, yaitu Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, sampai situ pun boleh. Ya. Kemudian yang keempat juga boleh panjang, boleh pendek ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafsina ba'dahu waghfir lana walahu, sampai situ pun juga boleh ya. Kemudian yang terakhir salam, yang perlu diingat tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Nanti kamu rukuk sama sujud ya. Jadi rukuk sama sujud tidak ada. Nah, jadi itu sampai dengan mengumpulkan tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 4 yang diwakili oleh Andana, bahwasanya ketika penggalian pun juga sudah diperhatikan tingkat kedalamannya, ya kan? Yaitu paling tidak minimal 2 meter. Untuk apa? Menghindari bau ya, karena kalau kurang dari situ bisa mengeluarkan bau. Kalau sudah bau yang keluar, maka yang akan muncul itu adalah ini binatang-binatang yang akan datang. Makanya untuk menghindari itu, hal itu juga diperhatikan. Kemudian membaca ya pada saat mengumpulkan ya, yang dibaca, makanya biasanya untuk mengumpulkan kebanyakan adalah memang orang laki-laki. Kalau perempuan itu nggak harus kita mengumpulkan ya, tapi yang harus adalah orang laki-laki. Oh ya, secara keseluruhan setelah kita pelajari ini ya, saya tanya dulu, hukum fardunya fardu apa? Kifayah. Artinya boleh diwakilkan kepada orang lain jika sudah ada yang mewakili. Ketika ada takziah, belum ada yang memandikan, belum, itu berarti Anda juga masih menjadi wajib. Tapi ketika sudah ada yang mewakili 1 orang, maka kewajiban Anda akan menjadi gugur. Ya, itulah makna dari fardu kifayah. Itu beda dengan Anda sholat, dengan Anda mengaji, itu adalah fardu ain. Tidak boleh Anda sholat Jumat Anda wakilkan, tidak boleh. Ya, nah, jadi Anda harus ada tahu perbedaan antara fardu kifayah dengan fardu ain. Jadi itu generalisasi atau kesimpulan ya yang sudah Ibu sampaikan atau Ibu berikan. Kira-kira ada pertanyaan? Cukup ya? Jangan lupa habis ini sholat Jumat. Iya. Ya, karena jadwal Anda, schedule Anda adalah sholat Jumat ya. Terus sampai nanti istirahat silakan ya dimanfaatkan ya sampai nanti sholat dulu ya. Ya, jadi mungkin cukup itu untuk tugas minggu depan. Kita ambil nilai prakteknya yaitu sholat jenazah ya. Boleh nanti kita ke musola ya, nggak apa-apa, atau di kelas pun juga bisa karena tidak perlu rukuk dan tidak perlu sujud. Yang penting Anda mengetahui bacaan-bacaan ya dalam sholat praktek jenazah. Mungkin itu aja yang Ibu sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita kan udah observasi di kelas ya, Bu Nurul. Sekarang kita lanjutkan ke pasca observasi. Mungkin nanti izinkan saya untuk memberikan catatan atau umpan balik dari hasil proses observasi tadi ya. Sebelumnya Ibu silakan ungkapkan refleksi setelah tadi proses refleksi yang Ibu lakukan di kelas, gimana perasaannya ya, proses pembelajaran ke depan dan yang lainnya. Terima kasih Bu Hayati untuk refleksi saya pada saat proses pengajaran hari ini. Yang pertama, sebenarnya saya kurang waktu sebenarnya. Jadi kurang waktu karena juga waktunya nggak banyak gitu kan. Dan sebenarnya sehingga itu berpengaruh kepada yang lain-lain gitu. Jadi tugas anak juga guru gitu kan. Nah,
jadi itu sih kalau kemudian dari anak-anak sendiri ada beberapa tadi yang saya amati yang memang bukan kurang antusias sebenarnya, tapi cenderung untuk kurang memperhatikan ya. Tadi ada di antaranya ada siapa? Rio, kemudian ada Dava, kemudian ada Noval, kemudian ada Fajar karena berdampingan dengan Rio. Sebenarnya kalau Fajar sih orangnya sebenarnya biasanya enggak sih gitu, tapi mungkin karena tadi berdampingan juga dengan Rio gitu. Jadi ada beberapa yang kurang fokus gitulah intinya Bu ya. Jadi tidak fokus dengan itu. Kemudian untuk masalah diagnostik untuk kesiapan belajar itu tadi memang ada satu anak yang cuma dapat 1 poin yaitu si Dwi itu. Jadi sudah saya tanya apa kendalanya, katanya tidak memiliki HP-nya rusak gitu. Jadi dia ini aja pakai punya kakaknya yang sudah agak ngeheng juga katanya ya, tapi ya tetap tadi saya kasih semangat gitu loh, karena juga saya tahu sih kondisi ekonominya karena juga nggak jauh dari rumah ibu saya ada di dalam gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya itu saya tetap mengalami sebuah kendala lah Bu gitu, ada kendala terutama manajemen terhadap anak-anak yang menurut saya masih kurang maksimal. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih ya atas refleksinya. Kemudian kalau dari refleksi yang sudah Ibu ungkapkan itu, kalau Ibu boleh menilai diri sendiri gitu tentang Ibu itu di posisi nilai berapa? Berapa ya? Paling berapa ya Bu? Ya 75 sampai 80 lah Bu paling. Sekitar 75 sampai 80 ya. Itulah. Ya, kalau saya boleh menyampaikan gitu ya, secara keseluruhan pembelajaran tadi sudah bagus, sudah semangat dan sebagainya, sudah mencakup dari pemetaan kebutuhan, dari pertama kesiapan belajar ya, sudah bagus. Hanya saja mungkin pemetaan yang lain yang belum ada ya, jadi baru dilakukan kesiapan belajar, dan mungkin untuk ke depan tindak lanjutnya Ibu mungkin bisa dari hasil refleksi Ibu tadi bisa memenuhi gitu apa yang kurang tadi ya, misalnya mungkin kemudian kesannya memang terburu-buru ya untuk lain waktu, mungkin ya karena mungkin ada saya juga karena timingnya Bu gitu. Makanya tadi di awal saya bilang kemarin itu saya WA jenengan kan kalau waktunya molor nggak apa-apa kan Bu, karena saya sudah prediksi saya 1,5 jam kan 3 jam Bu PAI. Saya biasanya 3 jam aja kadang kurang loh Bu saya itu ya, makanya saya sudah aduh kalau cuma segitu kayaknya kan memang 90 menit ya Bu. Jadi harusnya mungkin 100 berapa 40 ya? Iya, 40 kali 3 ya. 45 kali 3. Jadi 90 tambah 3 tambah 45 120 lebih 150. Iya. Itu tapi udah pas sih kalau segitu. Jadi memang tadi emang terkesannya buru-buru. Jadi pembagian waktunya masih kurang pas antara pendahuluan kegiatan ini sama penutup, karena tadi memang harusnya mungkin itu dilaksanakan 3 jam, tapi memang observasi ini hanya 2 jam. Iya betul 2 jam. Kemudian di stimulus sepertinya ini sebenarnya KD-nya apa ya Bu? KD untuk ini Bu. KD-nya ini sebenarnya menyajikan prosedur. Oh ini KD sebenarnya. Jadi saya memakai model discovery learning ini biar saya bisa mencapai KD-nya gitu maksudnya. Oh begitu. Berarti menyajikan prosedur. Operasionalnya menyajikan. Jadi KD-nya ini ya berarti semungkin kalau saya boleh menyampaikan itu tujuannya berarti harus dirinci ya. Ini kan masih secara umum ini, masih secara umum. Jadi berarti tujuannya itu karena KD-nya adalah kata kerjanya menyajikan, boleh mungkin diturunkan di sini kan. Ini materinya ada banyak nih, memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengumpulkan. Jadi tujuannya ada 4 untuk dispesifikkan lagi kan. Karena di sini biasanya ditulis sebelum tujuan pembelajaran adalah KD. KD mungkin ditulis sendiri aja. Oh gitu. Terus kemudian ini dispesifikkan. Kemudian kalau dari segi FPP juga udah bagus sih sebenarnya. Ini tadi hanya karena kendala waktu tadi sehingga untuk proses terkesan terburu-buru ya. Diferensiasi prosesnya tadi bisa dijelaskan. Kalau diferensiasi proses saya pakainya di dalam
apa namanya, untuk pemetaan anak itu juga sudah saya berdiferensiasi di situ. Saya yaitu memetakan dari nilai sebenarnya tadi itu, tapi Dari proses penilaian ya. dari proses penilaian. Artinya begini, saya tidak memetakan anak yang nggak bisa enggak. Saya memang sengaja untuk saya petakan itu di dalamnya itu ada anak yang bisa, ada anak yang setengah, ada anak yang kurang gitu. Karena saya mikirnya ini adalah kaitannya dengan hasil produk gitu, hasil produk yang mau mereka buat. Begitu juga dengan yang apa namanya, gaya belajar Bu. Gaya belajar juga saya tidak memetakan kinestetik sendiri gitu, enggak. Saya memang mengantongi sih, artinya karena waktu itu sekitar bulan apa itu saya sudah ngirim kayak semacam aplikasi gitu, aplikasi di Google itu. Jadi saya kirim linknya ke mereka untuk mencoba dia termasuk kriteria gaya belajar yang seperti apa. Makanya saya tidak tahu Safira kinestetik, saya kinestetik, Andana itu kinestetik, Java apa itu. Jadi saya ngerti itu karena memang sudah saya pahami untuk yang itu. Itu kalau dari segi diferensiasi proses ya. Kemudian dalam kontennya pun saya berusaha untuk sudah beragam. Saya boleh memakai HP, kemudian memakai literatur buku juga boleh gitu kan, untuk yang dalam diferensiasi prosesnya Bu. Kalau produk itu tadi produk anak-anak Hasil gambar tadi yang berbeda-beda tadi ya. Terserah, makanya saya tidak mematok, terserah anak mau apa, karena siapa tahu kecenderungan anak untuk yang lebih suka menggambar ya silakan. Kemudian mungkin di sini ini aja dipertegas sih, yang kontennya ditulis aja ini diferensiasi konten dalam kurung, kemudian diferensiasi produk proses. Jadi kalau orang awam, karena ini kan proses tahap belajar semuanya, kita kan mau mendiseminasi ke orang, jadi mana sih yang produk mana. Kalau kita sih, kalau saya sih paham, tapi orang yang nanti mau kasih contoh ini loh yang produk, ini loh yang ini nggak paham. Jadi mungkin ini karena ini nanti akan dikasih pembelajaran ke orang, jadi itu stop sudah, kemudian perasaan emosi di awal sudah gitu. Hanya saja tadi kesannya kayaknya ngajarnya buru-buru karena waktunya yang sempit. Kemudian untuk psikomotor itu hanya pada saat penilaian produk? Enggak. Kalau psikomotor ya, saya cenderung kepada praktek. Ini yang pertama. Yang kedua, praktek ketika dia menyajikan juga bisa masuk kriteria gitu. Pada saat tadi dia penyajiannya seperti apa gitu. Ini kunci jawaban. Kunci jawaban tes diagnostik yang soal ini kan kisi-kisi soalnya. Soalnya ada di link, nggak disampaikan di sini ya? Nggak bisa di print itu di Google Form soalnya ya, yang saya bilang tadi. Ini tadi ini kisi-kisi soalnya kok ada jawaban bisa dari saya. Ini soalnya yang mana? Kemudian di sini untuk tes psikomotor instrumen psikomotor itu mungkin yang diskusi belum sama presentasi tadi belum disajikan ya di sini. Diskusi di sini penilaian afektif ini, yaitu pengamatan atau observasi kerja ya pada saat ini penilaian sikapnya ya. Sikap bisa ini kok Bu, bisa di dua kok Bu, bisa sikap dan di psikomotornya, keterampilannya untuk proses diskusi gitu dari presentasi. Jadi mungkin bisa ditambahkan. Jadi ini kan ada sikapnya tadi, sikap diskusi dalam proses kerja sama gimana, kemudian keaktifannya bagaimana untuk sikapnya. Nah kemudian dari keterampilan bagaimana cara tadi kan keterampilan juga bagaimana sih biar presentasi dan sebagainya, gitu mungkin ditambahkan saja untuk penilaian. Jadi selain kalau yang praktik itu kan bukan hari ini, masih ke depan gitu. Jadi kalau di sini jadi lengkap penilaiannya, ada kognitif, ada keterampilan tadi, sikap juga ada gitu aja. Jadi mungkin itu aja Bu. Bagus sekali secara keseluruhan, anak juga antusias, pembelajarannya juga hidup, anak nggak ada yang ngantuk. Alhamdulillah sih ini Bu, memang kelas mudah-mudahan setiap harinya seperti itu ya. Ya makanya saya bilang saya nggak mau ini ya, pokoknya saya biasanya kayak gitu. Makanya kayak ini saya paling kalau dengan tanya tadi apa tuh Bu, saya bahasanya kalau ini bukan apa sih tadi itu, saya paling yang murid hebat itu aja saya biasanya. Yang mana toh ice breaking? Iya, saya biasanya ice breaking cuma itu doang gitu. Di kelasnya dia juga, ini kan kelas 3 kan. Ya murid hebat saya gitu aja. Yang penting sama Anda menikmati. kalau Ibu buat ya teknik stop ya pernah ya. Sama semangat tadi juga pernah. Kemudian setelah ini kan tadi Ibu udah refleksi, kemudian topik kita adalah
percakapan dan tadi sudah banyak catatan yang kita sampaikan. Tindak lanjutnya apa soalnya? Kayaknya saya tuh pengen ini loh, Bu, meningkatkan di IT saya gitu. Jadi misalnya Yang berkaitan dengan proses tadi ya. misalnya saya ini nggak dadak motong-motong laptop gitu, langsung dari HP langsung bisa ke layar gitu. Itu kan kaitannya dengan IT tuh itu sebenarnya. Karena tak lihat suami tuh kayak gitu. Jadi HP yang langsung disorotkan ke LCD ya. Langsung bisa itu. Nggak tahu, aku belum minta ajarin bapaknya. Suamiku biasanya cuma kayak gitu doang. Nah, itu LCD tidak dipasang di sana apa bawa dari sini? Yang mana, Bu? LCD. Oh, LCD bawa dari kantor. Oh, belum dipasang di kelas-kelas ya. Belum. Jadi kalau misalnya kita mau pakai LCD ya kita bawa gitu ke kelas gitu. Jadi sediakan, tapi kan nggak semua. LCD itu paling sekitar ada 10 apa 12. Sedangkan kelasnya 30. Mungkin ke depan udah dipasang Iya, di kelas mudah-mudahan. ya. Jadi itu ya, jadi prosesnya itu jadi peningkatan proses pembelajaran dengan menggunakan kompetensi saya IT. sendiri lah penggunaan IT. Sehingga pembelajaran lebih menyenangkan lagi. Anak-anak kan kita kita masuk ke dunia mereka ya. Jadi kita dilarang-larang sekarang kita bawa aja. Baik, itu mungkin ya yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan ke depan proses KBM semakin bagus sesuai dengan kriteria yang sudah Ibu terima. Dan mungkin cukup sekian, saya mohon pamit melanjutkan perjalanan dan sampai ketemu lagi di lokal 4. Itu tempatnya kalau nggak salah di SCM-an 1 Lampung Timur Metro 38 itu. Mudah-mudahan nggak ada perubahan. Tanggal 4 Maret yang tadinya tanggal 25 Februari Sabtu, jadi diundur 1 minggu kan kemarin, jadi mendadak diundur 1 minggu jadi 4 Maret itu. Enggak.